Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, di mana saja Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, panjang umur, serta berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita enggak mampu menghitungnya. Sebagaimana dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat iring salam semoga tercurah keharibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mendobrak pintu-pintu kebatilan menuju pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa esok hari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020 adalah merupakan tahun baru Hijriah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. 1 Muharram 1442 Hijriah. Apa yang harusnya kita lakukan di bulan Muharram ini? Pada tahun baru Hijriah ini tentunya adalah kita menambah kesemangatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengenang akan jasa-jasa orang-orang terdahulu salafun salih. Di antaranya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya tahun baru Hijriah ini ditandai dengan hijrahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Perjalanan hijrah yang sangat luar biasa, penuh dengan hambatan, penuh dengan cacian dan makian. Sampai-sampai baginda Rasul bersembunyi di sebuah gua Tsur. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ingin keluar rumah beliau sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka mengetahui akan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah Al-Munawwarah yang dulunya bernama Yathrib. Saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, hendak keluar rumahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau dengan menurunkan satu ayat dari surah Yasin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasul membaca ayat tersebut sambil mengambil kegenggam pasir dilemparkan ke hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan di rumah Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tidur di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah baginda Rasulullah dengan aman, namun pada saat itu orang-orang kafir Quraisy matanya terbelalak, namun tidak melihat Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya. Keluarlah baginda Rasul dari rumahnya menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, sampai di Gua Tsur. Di Gua Tsur pun tersebut baginda Rasul tertidur pulas. Rasulullah SAW tertidur di situ sampai pada akhirnya terbangun lantaran ada air mata yang menetes di wajahnya Rasulullah SAW. Ada air mata yang menetes daripada Abu Bakar As-Siddiq
ke wajahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada sengatan atau gigitan ular. Saat itu Rasul terbangun, kemudian memberikan air obat, memberikan air liur kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sembuhlah daripada sengatan ular tersebut. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah Al-Munawwarah. Di sana sudah disambut oleh kaum Muhajirin Ansar dengan sambil mengumandangkan kalimat Thala'al Badru alaina, disambut dengan penuh gegap gempita. Dengan perjalanan dakwah hijrah Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat luar biasa, maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW di tahun baru hijriah ini 1442. Jangan kita menjadi orang-orang yang lemah, jangan kita menjadi orang-orang yang berputus asa, karena berputus asa adalah merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama. Maka jadilah kita manusia terbaik, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang man tala umruhu wa wasa amaluhu, orang-orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, di dalam menyambut bulan Muharram, satu Muharram yang jatuh pada hari Kamis esok, ayo kita tingkatkan semangat kita dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi manusia-manusia yang lemah, karena Islam ini datang sesungguhnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama kita, jika sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian orang-orang yang terus-menerus memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan agama kita sampai titik darah penghabisan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.